Misteri Gunung Lawu yang angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki ke Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum ditemui muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh dengan kisah-kisah mistis. Untuk lebih mendalami mengapa banyak mitos yang menyebarkan bahwa Gunung Lawu angker, mari tonton video ini tentang awal mula legenda dari Gunung Lawu tersebut. Legenda Gunung Lawu yang angker. Kisah berawal dari masa berakhirnya kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelok diri dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi. Sekarang lebih dikenal sebagai alun-alun Demak. Kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya merasa gundah. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni kerajaan Demak. Sesaat itu pula, Prabu Brawijaya meninggalkan kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya naik ke Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya pun menghilang. Hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Misteri Gunung Lawu angker kerap dikaitkan dengan adanya burung jalak gading yang dipercaya jelmaan Kiai Jalak. Setelah Prabu Brawijaya melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya. Mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak yang berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niat buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib yang nahas. Mitos kehadiran pasar setan di lereng Gunung Lawu. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu sebelah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Ceto,
Sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu. Karena perjalanan dimulai dari 1470 meter di atas permukaan laut, akan tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya sebab tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal. Jurang curam menganga di pinggir trek. Kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat. Sehingga kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah, mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit. Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising, seakan berada di pasar. Saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu, terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Konon, apabila di sana mendengar suara-suara aneh tersebut, maka hendaklah membuang salah satu barang yang kamu punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Bagaimana menyikapi Gunung Lawu yang terkenal angker? Selain kisah di atas, masih banyak lagi beragam mitos yang beredar di masyarakat bahwa Gunung Lawu ini memanglah terkenal angker dan memiliki sejumlah misteri yang mengiringi. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan baju berwarna hijau. Ada pula yang menyatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Kisah lain menyebutkan bahwa mandi air berkhasiat di Gunung Lawu sangat bermanfaat. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Gunung Lawu, hendaknya kita sebagai pendaki harus selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama naik gunung. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan. Lagi pula, bukankah perilaku tersebut memang seharusnya ada dalam laku sehari-hari kita sebagai manusia? Gunung ini terletak di antara Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah dan Magetan di Jawa Timur. Tampaknya, Gunung Lawu merupakan gunung paling sering didaki. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya warung yang tersedia di beberapa pos pendakian. Bahkan di puncak pun juga ada warungnya loh. Puncak tertinggi Gunung Lawu biasa disebut Hargo Dumilah, di mana di puncak ini terdapat sebuah monumen. Gunung Lawu sendiri merupakan gunung yang cukup mistis. Tiap tanggal 1 Suro dalam penanggalan Jawa, banyak orang yang melakukan pendakian sampai ke puncak untuk melakukan ziarah. Di sepanjang jalur pendakian juga sering dijumpai dupa yang baunya sangat menyengat. Untuk ke puncak Gunung Lawu sendiri bisa dilakukan melalui beberapa jalur, antara lain jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Cetoh, dan beberapa jalur lain. Gunung Lawu juga tak jauh dari mitos. Salah satu mitos gunung tersebut adalah terkait Ratu Kidul, si penguasa pantai selatan. Di base camp Cemoro Kandang terdapat sebuah anjuran bahwa pendaki sebaiknya tidak mengenakan pakaian berwarna hijau pupus, dan konon Ratu Kidul menyukai warna ini, sehingga ia mungkin akan menculik pendaki yang mengenakan pakaian berwarna hijau pupus. Mitos ini juga berlaku saat kita berkunjung ke pantai Parangtritis di Yogyakarta. Mitos lain yang terpercaya oleh warga lokal adalah terkait hilangnya pendaki. Konon, jika Gunung Lawu terjadi hujan selama berhari-hari tanpa berhenti, itu tandanya sedang ada pendaki yang hilang.